Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Nasibuan, NIM 0206213135. Akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang bahaya merokok bagi remaja dan anak bayi. Karangan ilmiah tentang rokok. Penelitian rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan memperingati rokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari rokok. Misalnya, kanker paru-paru atau serangan jantung. Walaupun pada kenyataan itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi. Menurut WHO, merokok akan menciptakan beban ganda karena merokok akan mengganggu kesehatan sehingga lebih banyak biaya harus dikeluarkan untuk mengobati penyakitnya. Di samping itu, merokok juga menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli makanan yang bergizi, untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan. Pemerintah perlu segera mengatasi masalah konsumsi tembakau. Karena itu, Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih serius lagi mempertimbangkan untuk mendatangi Global Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) akhir masa penandatangan akhir Juni 2004. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi pemimpin regional dalam gerakan pengawasan tembakau. Selain meluncurkan buku, Menkes menyerahkan penghargaan Menggala Karya Bakti Husada Arutala kepada Pondok Pesantren Langitan karena jasanya dalam menciptakan kawasan tanpa rokok, serta menyerahkan hadiah kepada 4 pemenang Quit and Win Lomba Berhenti Merokok yang diselenggarakan Lembaga Menanggulangi Masalah Rokok LMT. Mengapa rokok berbahaya? Bahaya merokok bagi kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk ini. Tak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapa pun yang menghirup asapnya atau perokok pasif. Setiap rokok yang Anda hisap bisa meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, masalah kesuburan, dan penggangguan pada paru-paru. Misalnya PPOK dan kanker paru-paru di Indonesia. Diperkirakan ada lebih dari 230 juta orang yang meninggal akibat kebiasaan merokok setiap tahunnya. Jenis kandungan yang ada di rokok. Nikotin. Nikotin adalah zat stimulan yang dapat memperbaiki suasana hati serta meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Namun, zat ini bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga membuat perokok sulit menghentikan kebiasaan tersebut. Selain itu, orang yang kecanduan nikotin juga berisiko mengalami efek samping nikotin yang berbahaya seperti peningkatan detak jantung dan tekanan darah, berkurangnya nafsu makan, sesak napas, mual, serta diare. Jika seorang tiba-tiba berhenti merokok, tubuhnya akan mengalami gejala putus nikotin. Hal ini bisa menimbulkan rasa cemas, gelisah, pusing, susah berkonsentrasi, sulit tidur, kelelahan, cepat marah, dan nafsu makan meningkat. Karbon monoksida. Zat ini kerap ditemukan pada asap knalpot mobil. Karbon monoksida bisa menghalangi suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paru-paru. Tar. Ketika merokok, kandungan tar di dalam rokok akan ikut terisap. Zat ini dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus
yang bertugas untuk menyerap oksigen. Selain itu, juga dapat merusak rambut halus atau silia yang berfungsi untuk mengeluarkan virus, kuman, debu, dan benda asing dari saluran pernapasan. Dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker tubuh. Zat ini juga dapat membuat gigi dan jari menjadi berwarna kuning. Benzena dapat ditemukan di dalam pestisida dan bahan bakar minyak atau bensin. Paparan benzena dalam rokok dapat meningkatkan risiko terjadinya leukemia dan kondisi kelainan darah lainnya. Selain bahan di atas, masih banyak kandungan zat kimia beracun pada sebatang rokok seperti arsenik dan digunakan di dalam pestisida. Formalin biasa digunakan untuk mengawetkan mayat, sianida untuk membuat senjata kimia, dan amonia. Bahaya perokok pasif. Terkait dengan hal ini, beberapa fakta yang perlu diketahui dan mitos yang mesti diluruskan terkait perokok pasif. Fakta. Perokok pasif mengalami risiko yang sama dengan perokok aktif. Seperti diketahui, rokok mengandung banyak sekali zat berbahaya apabila dihirup oleh tubuh secara terus-menerus, baik secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga memang benar bahwa perokok pasif tidak mengalami risiko yang sama dengan perokok aktif. Salah satu syarat adalah ia mengalami paparan asap rokok dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus secara konsisten. Mereka adalah orang-orang yang memang banyak bersinggungan dan para perokok aktif dalam kegiatan sehari-hari atau aktivitas sepanjang. Contohnya adalah keluarga perokok yang merokok sembarangan di dalam rumah. Anak-anak dan perempuan adalah salah satu kelompok rentan yang selalu menjadi korban. Anak-anak dan istri atau suami dari pasangan perokok memiliki risiko yang sama besar dengan perokok sendiri. Sudah banyak sekali anak-anak dan ibu-ibu rumah tangga yang batuk dan sakit meskipun ia tidak pernah merokok. Kenapa perokok pasif berbahaya? Ketika seorang merokok, maka ia memproduksi dua jenis asap, yaitu asap utama dari pangkal batang rokok yang dihirup perokok dan asap dari ujung rokok yang dihasilkan langsung dari pembakaran rokok. Menurut Dr. Widya Stuti Surejo dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, hanya 25% zat berbahaya dalam rokok yang masuk ke tubuh perokok. Sedangkan 75%-nya sisanya beredar di udara bebas yang berisiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya. Perokok menghirup kedua jenis asap ini saat melakukan aktivitas merokok, sementara non-perokok terpapar dari asap pembuangan dan asap rokok langsung dari rokok tersebut. Karenanya perokok pasif tetap menghadapi bahaya karena asap rokok perokok juga terpaksa menghirup lebih banyak nikotin dan tar yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Tak hanya itu, perokok pasif juga menghirup lebih banyak karbon monoksida yang mengandung amonia dan cadmium dalam jumlah sangat tinggi. Karbon monoksida juga mengandung gas beracun dan hidrogen sianida yang bisa mematikan. Hanya 30 menit terpapar perokok pasif dapat mempengaruhi bagaimana pembuluh darah mengatur aliran darah. Untuk tingkat yang sama dengan yang terlihat pada orang yang merokok, eksposur jangka panjang untuk perokok pasif dapat menyebabkan perkembangan aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Bahaya perokok pasif bagi bayi dan anak-anak. Karena tubuhnya masih dalam masa perkembangan, bayi dan anak-anak sangat rentan menjadi korban perokok pasif. Beberapa risiko yang bisa dialami karena paparan asap rokok orang lain adalah sebagai berikut. Berat lahir rendah. Bayi yang mengalami berat lahir rendah akan mengalami risiko lebih besar mengalami penyakit jantung dan diabetes tipe 2 saat mereka dewasa. Mengalami sindroma kematian mendadak atau SID. Mengalami gangguan infeksi saluran pernapasan bawah seperti bronkitis dan pneumonia. Mengalami gejala pernapasan seperti batuk-batuk, keluar dahak, sesak napas, dan napas pendek. Lebih banyak mengalami infeksi telinga dibandingkan anak lain yang tidak terpapar asap rokok orang lain. Mereka juga lebih rentan mengalami kekeringan cairan telinga karena mengalami banyak infeksi.
Dampak rokok bagi tubuh. 1. Memicu penyakit kanker merupakan penyebab kematian yang cukup banyak setelah penyakit jantung. Dan rokok merupakan salah satu penyebab kemunculan penyakit kanker. Rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker mulut, kanker laring, kanker paring, kanker kerongkongan, dan lainnya. 2. Meningkatkan resiko diabetes. Bahaya rokok lainnya adalah peningkatan resiko diabetes. Penyakit ini muncul karena kadar gula dalam darah yang tinggi. Rokok mengandung nikotin yang diketahui dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Tidak hanya itu, nikotin juga dapat mengubah proses kimia yang akan di dalam sel sehingga tidak bisa merespon kehadiran insulin dalam tubuh. Insulin yang terganggu membuat kadar gula naik dan tak terkendali. 3. Menurunkan kekebalan tubuh. Imun atau kekebalan tubuh ternyata bisa mengalami penurunan apabila Anda sering terpapar oleh asap rokok. Zat kimia dan tar yang terdapat dalam asap rokok diketahui dapat melemahkan kekebalan tubuh. 4. Gangguan penglihatan. Tidak hanya gangguan sistem pernapasan saja. Bahaya merokok bagi kesehatan lainnya adalah gangguan penglihatan. Resiko katarak dan glaukoma menjadi lebih tinggi ketika Anda sering merokok. 5. Mudah mengalami penyakit yang berhubungan dengan gigi dan mulut. Masalah gigi dan mulut yang biasanya muncul pada mereka yang merokok adalah periodontitis atau infeksi pada gusi dan berisiko menghancurkan tulang yang menopang gigi. Masalah lainnya gusi bengkak dan lunak, gusi berdarah, gigi copot, dan gigi sensitif. 6. Gangguan sistem kardiovaskular. Bahaya merokok bagi kesehatan selanjutnya adalah mengganggu sistem kardiovaskular. Sistem ini merupakan sangat penting bagi tubuh. Nikotin yang ada dalam rokok diketahui dapat membuat pembuluh darah menjadi mengencang dan menyebabkan pembatasan aliran darah. Penyempitan tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan kerusakan. Rokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular seperti meningkatkan tekanan darah, melemahkan fungsi dinding pembuluh darah, dan meningkatkan kemungkinan pembekuan darah. Hal-hal tersebut yang dapat memicu terjadinya penyakit stroke dan jantung koroner. 7. Gangguan sistem pernapasan. Asap rokok yang terhirup bagi masuk ke dalam sistem pernapasan dapat menyebabkan terjadinya gangguan sistem pernapasan. Resiko yang muncul mulai dari batuk sampai pada kerusakan paru-paru. Sistem pernapasan yang sudah rusak tentu akan sangat sulit diobati dan butuh biaya menanganan yang tak murah. Kesimpulan, rokok merupakan benda yang sudah tak asing lagi bagi kita. Merokok sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat. Bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh telah diteliti dan dibuktikan banyak orang. Efek-efek yang merugikan akibat merokok pun sudah diketahui dengan jelas. Para merokok biasanya melalui merokok sejak usia remaja, bahkan ada beberapa yang sudah mulainya sejak kanak-kanak. Belum memutuskan apa yang akan dilakukan pada anak yang ketahuan merokok. Sebaiknya pahami dulu mengapa mereka memulainya. Dengan pemahaman, siapa tahu malah bisa menghindari anak dari rokok sejak awal. Merokok dapat dicegah dengan berbagai upaya seperti tetapkan hati untuk berhenti merokok, pelajari dan tetapkan motivasi tertentu dan keinginan untuk berhenti. Bicara dengan seorang klinisi, bahas cara pengobatan dan strategi untuk mengatasi keinginan merokok kembali. Maksimalkan kesempatan untuk berhasil. Tetapkan hari untuk berhenti merokok. Jangan berusaha mengurangi rokok secara bertahap, tetapi berhenti total setelah tanggal yang telah ditetapkan. Perokok pasif merupakan seorang penghirup asap rokok dari orang yang sedang merokok. Akibat lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif 3 kali lipat dari bahaya perokok aktif. Semoga remaja dapat tersadarkan akan bahaya rokok bagi kesehatan mereka dan meninggalkan kebiasaan merokoknya. Upaya kesehatan mereka tetap terjaga dan nantinya menjadi tubuh mereka sehat, bugar, dan terhindar dari penyakit yang mengancam jiwa mereka. Sebaiknya pemerintah mengadakan seminar atau penyuluhan mengenai bahaya merokok agar para remaja terhindar dan sadar akan bahaya merokok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.